大家好，欢迎到pojok seram Taiwan 跟中国的声音在哪里？ Yelo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Taiwan yang berjudul The Bridge Curse. Mari kita mulai. Sebuah rekaman acara uji nyali yang memperlihatkan beberapa mahasiswa di sebuah gedung Universitas Tunghu, Jembatan Hantu Wanita. Peraturan permainannya adalah saat mendengar lonceng, buka kain merah yang menutup mata lalu berkeliling danau. Apapun yang terjadi dilarang menoleh kembali ke tangga. Peserta laki-laki yang bernama Wen Yao itu terlihat menghitung tangga. Teman-teman yang lainnya terheran di mana seharusnya itu tidak ada dalam skrip permainan. Seorang gadis mengatakan biarkan saja, ini akan lebih seru. Tetapi yang lainnya tidak membiarkannya. Mereka pun mengejarnya dan di hitungan ke-14 Wen Yao menghilang. Tiba-tiba kursi itu ambruk dan mereka kembali berada di jembatan seperti sebelum acara dimulai. Kursi itu seakan dibanting. Semua peserta pun berteriak histeris dan kabur. 28 Februari 2020. Suara siaran langsung melaporkan banyaknya cerita hantu yang beredar di kalangan mahasiswa di banyak kampus. Dari Live Angker Universitas Budaya Tiongkok, Danamun Universitas Taiwan, dan kampus Lising di Universitas Chengkung. Sementara di Universitas Tunghu yang didirikan 62 tahun yang lalu menjadi sarang untuk bercerita hantu. Tempat terlarang paling dikenal adalah Jembatan Hantu Wanita. Dulunya jembatan itu dibangun demi kemudahan para mahasiswa. Kabarnya suatu hari ada seorang mahasiswa yang dicampakkan pacarnya dan mengakhiri hidup di danau itu. Sejak saat itulah rumor yang dikatakan anak tangga ekstra akan muncul tiba-tiba saat tengah malam. 4 tahun yang lalu, tepatnya di hari ini, sebuah klub uji nyali mengunggah hasil rekaman mereka yang merekam bayangan putih. Yang lebih mengejutkan adalah kelima mahasiswa di video itu mati semua dan jenazah mereka ditemukan tersebar di sekitar kampus. Kasus ini mengejutkan di seluruh negeri tetapi tidak ada yang menindaklanjuti. Jadi apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Gadis reporter ini bermaksud untuk mencari tahu kebenaran dengan menuju ke TKP. Dia menghitung anak tangga di siang hari dan tersandung di tangga 13. Diceritakan kembali 4 tahun yang lalu di Universitas Nasional Tunghu, beberapa mahasiswa pasca sarjana merencanakan uji nyali besok tanggal 29 Februari malam yang akan disiarkan secara live. Reporter itu kini tampak menanyakan kepada polisi tentang apa yang terjadi 4 tahun yang lalu. Berdasarkan laporan, para mahasiswa mengakhiri hidup mereka di tempat yang sangat aneh. Mereka semua tenggelam. Sebenarnya jembatan dan asrama sudah ditutup beberapa tahun yang lalu, tapi anak-anak itu tetap nekat. Kembali kepada para mahasiswa. Di saat mereka menyiapkan uka-uka, satu dari mereka yang bernama Xin Xiao melepaskan sebuah jimat yang tertempel di belakang jembatan. Semua berjalan seperti diceritakan sebelumnya. Saat Wen Yao mulai melepas kain merah dan berjalan menghitung tangga, anak tangga yang harusnya 13 menjadi 14. Dari belakang kursi itu bergerak kencang dan Wen Yao menghilang. Di saat mereka panik, teman yang lainnya masih bercanda dengan menurunkan boneka yang digantung di pohon dan lagi-lagi kursi itu bergerak lalu mereka kembali ke tempat asal. Kursi itu kini bukan lagi bergerak tapi terlempar. Mereka semua pun kabur. Wen Yao muncul dan tertawa mengira teman-temannya ingin menakutinya. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari Te Chuan yang berkata, kursi itu tipuan yang bagus, jangan lupa mengemas kamera. Wen Yao masih tidak mengerti kursi apa yang dimaksud. Di saat dia hampir menoleh kembali ke jembatan itu, dia teringat peraturan yang melarang menoleh ke belakang. Dia pun mencoba berjalan terus ke depan dan apesnya HP-nya terjatuh ke bawah tangga. Pelan-pelan dia pun melangkah mundur ke bawah. Di saat dia meraba-raba, dia memerintahkan Siri di handphonenya untuk menerangkan lampu ponsel. Wen Yao terus meraba-raba dan mendapatkan ponselnya. Sebelumnya terlihat sebuah kaki menginjak ponsel tersebut. Wen Yao menyuruh Siri untuk menyalakan senter. Ada suara dan suara itu berkata sudah nyala. Dia masih terlihat ketakutan dan sebuah tangan menepuk pundaknya dan berkata aku di sini. Di tempat lain, ketiga sekawan itu kembali ke asrama. Ketiga orang ini sebenarnya terlibat cinta segitiga. Xin Xiao dan Te Chuan berpacaran sebelumnya tapi sudah putus dan kini Te Chuan menjalin hubungan baru dengan Sanu yang juga teman satu geng. Te Chuan dan Sanu kembali mencari Wen Yao di jembatan itu. Live kejadian tadi ditonton lebih dari 10.000 kali. Ada sebuah komentar yang mengatakan mereka bahkan menunjukkan hantu di iklan itu. Di kamar asrama, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Setelah diperiksa ternyata tidak ada siapa-siapa. Di tempat lain, Song yang sedang menimbun emas merasa kesal karena ada yang menggedor pintu toiletnya.
Di saat dia mengintip lewat celah bawah pintu, tidak terlihat ada orang yang sedang berdiri di depan. Kembali pintunya digedor-gedor. Kali ini dia murka dan menendang pintu toilet. Di saat dia mengambil foto dari kamera ponselnya, sebuah tangan menariknya. Sung keluar dan mengecek satu persatu bilik toilet dan tiba-tiba semua keran air menyala. Di saat dia berusaha mematikan keran air satu persatu, kalung budanya terjatuh ke wastafel. Dia pun mencoba meraba-raba dan tak disangka malah menarik segumpal rambut yang panjang. Penghambat air itu terbuka dan dia semakin panik kalungnya akan terbawa masuk ke dalam pipa pembuangan. Sung memeriksa sambungan pipa di bawahnya dan di belakangnya terlihat ada sepasang kaki yang bergelantungan turun ke bawah. Setelah dia menoleh ternyata tidak ada apa-apa. Sebuah ember menggelinding dan berubah posisi dengan sendirinya. Lebih anehnya lagi ember itu penuh terisi dengan air. Di air itu Sung melihat ada bayangan di belakangnya dan dia pun refleks melihat ke belakang tapi tidak menemukan siapa-siapa. Sung mulai takut dan sebuah tangan menariknya dari bawah. Dia tercebur di ember itu dan seolah tidak bisa mengangkat kepalanya lalu mati lemas seketika. Kembali ke reporter. Dia membaca beberapa komen netizen yang tampak melihat hantu pada live yang diunggah para mahasiswa tersebut waktu itu. Di laptopnya, tim B mengirimkan sebuah video di mana di sana terlihat seorang guru yang ditanyai tentang sebuah kecelakaan 4 tahun yang lalu, apakah ada kaitan dengan jembatan hantu wanita. Guru itu menjawab hantu harus mencari pengganti. Mereka yang mati di tahun kabisat terjebak di neraka. Tragedi yang sama mungkin terjadi di tahun ini. Guru melihat ada orang di jembatan dan aura buruk paling kuat di hari ini. 5 orang lainnya akan mati. Reporter memutar ulang video live mahasiswa dan melihat seperti ada perempuan berambut panjang yang sedang berdiri di tengah jembatan. Kembali ke kejadian 4 tahun yang lalu. Mereka yang kembali ke jembatan untuk mencari Wen Yao malah menemukan kamera yang bahkan belum dikemas. Te Chuan mencoba menelepon ke ponselnya dan mendapati ponsel Wen Yao yang tergeletak di jembatan dan basah. Mereka pun memutuskan untuk memeriksa CCTV dan mencari tahu apa yang terjadi dengan Wen Yao. Kembali ke reporter. Dia menghampiri kampus bersama kameramen dan seorang polisi untuk mencari data rekaman tahun 2016. Dia pun menemukan dan segera memutar kembali video itu. Balik lagi ke cerita 4 tahun yang lalu. Te Chuan dan Sanu tampak berjalan masuk ke ruang monitor dan memeriksa CCTV. Di tempat lain, Xin Xiao yang kebelet meminta Yu Qing untuk mengantarnya ke toilet. Lampu koridor agak konslet. Yu Qing mengantarkannya sambil merekam dan tiba-tiba Yu Qing sudah tidak berada di belakang Xin Xiao. Setelah di toilet, Xin Xiao mendengar ada sesuatu yang berbunyi dan mengira itu adalah Yu Qing. Xin Xiao mengobrol dengannya tapi tentu saja tidak ada tanggapan. Tiba-tiba Yu Qing datang sambil tertawa. Xin Xiao kaget dan bertanya bukannya dari tadi Yu Qing di sini. Yu Qing berkata tidak. Saat itu juga Xin Xiao terdiam dan merasa aneh. Dia berkata ada orang di dalam. Yu Qing penasaran ingin memeriksa ke dalam walaupun sebenarnya dia juga takut. Di saat dia mendorong pintu di salah satu bilik, sebenarnya terlihat ada paha orang dengan posisi duduk tanpa disadarinya. Kemudian dia memeriksa bilik lainnya dan berteriak yang ternyata hanya gurauan. Xin Xiao ngambek dan meninggalkannya. Yu Qing kaget kenapa tangannya menjadi kotor. Nah kan suka nggak sadar kalau udah pegang tokai. Di dinding atas itu ternyata banyak sekali bercak darah. Di ruangan monitor, Te Chuan mengecek CCTV dan menyalakan radio yang bercerita tentang hantu. Dia pun menceritakan kisah sesungguhnya tentang wanita yang mengakhiri hidup di danau itu. Diceritakan kembali, dulu seorang mahasiswa memutuskan kawin lari dengan pacarnya dan membuat janji temu di jembatan. Gadis itu menunggu sampai tengah malam tetapi si laki nggak kunjung datang. Pada saat itu seseorang muncul di tangga dan melambai kepadanya. Saat dia menginjak tangga ke-13, dia dibawa ke hutan dan digauli oleh 5 orang. Tidak peduli sekeras apapun dia melawan dan memohon, mereka menolak untuk melepaskannya. Setelah puas melampiaskan nafsu bejat mereka, gadis itu didorong ke danau dan tenggelam. Sejak saat itulah setiap tengah malam satu anak tangga ekstra akan muncul pada anak tangga ke-13. Jika kau menaiki tangga itu jangan menoleh. Jika kau menoleh, hantu gadis itu akan muncul di hadapanmu. Te Chuan bercerita sambil menakuti Sanu. Di sela-sela bercandanya mereka, tiba-tiba Sanu melihat seperti ada orang selain mereka di layar monitor, tetapi Te Chuan tidak melihatnya. Sanu mencoba memindahkan kepalanya dan melihat dari berbagai sisi lalu terkejut dengan munculnya wajah seorang wanita di layar. Te Chuan tetap tidak melihat apa-apa dan mengatakan mungkin yang dilihatnya itu adalah Wen Yao. Dia pun mengajak Sanu pergi ke ruang tata rias. Di toilet ternyata Yu Qing masih sibuk mencuci tangannya sedangkan darah sudah mengalir dari salah satu bilik toilet.
Di saat dia ingin pergi, dari belakang ada yang berkata tolong. Itu adalah Sung yang seperti tidak bertulang dan memperlihatkan wajah yang menakutkan. Yu Qing pun segera berlari ketakutan. Kembali ke Techuan dan Sanu. Mereka yang sedang berada di lift menekan lantai 4, sedangkan lift itu turun ke basement. Techuan yang ingin keluar ditahan oleh Sanu yang ngeh itu bukanlah lantai yang mereka tuju. Tapi anehnya lift agak stuck di lantai 2. Di saat Sanu melihat ke samping, ada seorang perempuan berambut panjang di lift itu dan lampu pun tiba-tiba padam. Lift terbuka di lantai 3. Sanu histeris dan segera berlari keluar. Dia mengatakan melihat sesuatu di dalam lift. Setelah mereka pergi, lampu lift di dalam kembali menyala. Kembali ke reporter. Dia melaporkan dari kamar 414 di mana insiden itu terjadi saat kelima murid itu bermalam di sana. Cerita beralih lagi kepada Xin Qiao. Dia yang sedang berjalan di lorong meninggalkan Yu Qing kembali menghampiri kamar belakang yang pintunya tiba-tiba terbuka. Hal yang sama dilakukan oleh reporter. Xin Qiao berpikir palingan Yun Qing mempermainkannya. Reporter itu menemukan sebuah jimat di bawah lemari. Gue jelasin sedikit di part ini. Xin Qiao dan reporter ini dikisahkan memasuki ruangan yang sama, tetapi dengan jeda waktu yang berbeda, yaitu selang 4 tahun setelah Xin Qiao. Merasa penasaran, reporter itu naik ke atas ranjang susun seperti yang Xin Qiao lakukan. Dia terkejut melihat sebuah bungkusan dan ada sesuatu yang terjatuh dari atasnya. Sewaktu dia ingin turun, sebuah tangan mencengkram kakinya yang membuat dia merayap kembali ke atas. Dia semakin ketakutan dan mojok ketika menyenter tangan yang ada di bawah. Hantu itu terdengar seperti menaiki tangga. Saking takutnya, dia mengambil bungkusan yang ada di sampingnya sebagai cover dan bersembunyi di dalam. Setelah dirasa aman, dia pun membuka cover itu sebesar kepalanya. Sesuatu seperti menetes dari atas. Rambut yang sangat panjang merambat di plafon dan hantu itu menampakkan wajah seramnya. Xin Qiao yang kaget terjatuh ke bawah dan sebuah kursi bergerak dan terlempar keluar disusul dengan pintu yang tertutup dengan sendirinya. Di luar, Yu Qing juga histeris memanggil Xin Qiao dan mencoba membuka pintu yang terkunci itu. Singkat cerita, mereka berhasil lolos. Kembali ke Techuan dan Sanu. Mereka tetap kekeh mencari Wen Yao di kelas. Karena gelap, Techuan mencoba mencari saklar listrik dan Sanu menunggunya di depan pintu. Sekilas seperti ada bayangan Wen Yao yang lewat. Techuan mengejarnya dan keluar melalui pintu yang lainnya, tapi dia seakan tidak sadar dan mencari Sanu. Tiba-tiba Wen Yao muncul lagi. Kali ini Techuan langsung mengejarnya dan lupa sama si Yayang, sedangkan Sanu masuk ke dalam untuk mencari Techuan. Ruang rias itu memang dipenuhi dengan wig-wig Pelsong dan patung-patung manekin, tetapi ada satu yang sangat menakutkan dan ditutup plastik. Di saat Sanu masuk dan memanggil Techuan, plastik itu seakan bergerak. Sanu berpikir Techuan yang sedang bermain-main. Suara-suara lain mulai terdengar dan air keran menyala dengan sendirinya. Dia pun memberanikan diri mematikan keran air tersebut dan tiba-tiba manekin itu seperti hidup dan bergerak. Di saat manekin itu ingin menyentuhnya, tiba-tiba barang itu terpental dan hancur. Sekarang giliran kepala-kepala manekin dengan wig yang bergerak. Satu kepala paling ujung itu mengintipnya dan terlihat bergerak mengarah ke arah Sanu dari pantulan cermin. Sanu yang super ketakutan itu berlari dan terpeleset. Hantu itu semakin merangkak mendekatinya. Untungnya Techuan datang tepat waktu. Kembali ke Xin Qiao dan Yu Qing. Mereka menuruni tangga darurat tetapi seperti hanya berputar-putar di lantai yang sama dan terakhir mereka terdampar di lantai paling atas, tepatnya di luar ruangan dan pintu yang terhubung itu tertutup dengan sendirinya. Yu Qing begitu ketakutan sedangkan Xin Qiao terus mencari jalan keluar. Di saat dia berbalik badan memanggil Yu Qing, sesosok hantu muncul dan mendorongnya ke bawah. Yu Qing semakin ketakutan dan suara-suara hantaman kaleng semakin mengusiknya. Rambut menjuntai dari atas dan Yu Qing ditarik masuk ke dalam tandon air. Beralih ke reporter, dia memasuki ruangan himpunan mahasiswa dan mencari data-data yang berhubungan dengan kelima para mahasiswa. Dia menyuruh Te merekam apa yang dia temukan. Yang pertama bernama Li Wen Yao. Dia ditemukan tenggelam di bawah jembatan. Meng Poju juga tenggelam di sebuah sudut kampus. Cheng Lin En dan Li Tianming juga tenggelam. Xin Qiao dinyatakan menghilang. Di saat dia melihat putaran CCTV di sana, terlihat ada 6 orang sedangkan data yang hilang menurut kepolisian cuma ada 5 orang. Ini tentu aneh, bagaimana nasib orang yang ke-6. Tiba-tiba bingkai foto yang tergantung di tembok jatuh dan Te melarangnya untuk mendekat. Kembali ke Sanu dan Techuan. Mereka tiba-tiba bertemu dengan Xin Qiao yang mengajak mereka untuk ikut dengannya.
Pasti ada yang aneh di sini karena seharusnya Xin Cheo sudah jatuh dari gedung. Mereka keluar dari gedung dan Techuan terhenti menyadari Xin Cheo yang mengarahkan mereka untuk ke jembatan. Merasa ada yang tidak beres, Techuan mengajak Sanu untuk berputar arah, tetapi sayang Sanu ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata dan ke arah berlawanan. Xin Cheo ternyata masih hidup karena sempat menyangkut dan tidak langsung jatuh ke tanah. Dia langsung teringat pada Yu Qing. Di saat dia masih sibuk dengan ponselnya, dia terheran kenapa tiba-tiba sudah berada di jembatan. Di saat Xin Cheo melihat ke belakang, ada Yu Qing yang sedang berdiri dan menangis sambil berkata, "Kau bilang kau akan melindungiku dan menjagaku." Yu Qing yang bertingkah aneh itu terus menanyakan hal yang sama dan berjalan mendekati Xin Cheo. Kini dia tertawa dan menggoyang-goyangkan kepalanya. Sebuah tangan tampak memegang pundaknya dan pelan-pelan memperlihatkan kepalanya. Hantu itu sekarang mengejar Xin Cheo sambil tertawa. Sejauh manapun Xin Cheo berusaha menaiki tangga, hantu itu sudah di belakang dan menariknya turun. Kembali ke reporter. Ternyata dia kembali ke ruangan itu dan melihat-lihat bingkai foto yang terjatuh itu. Dia penasaran dengan mahasiswa yang ke-6 dan mencocokkan kembali foto-foto itu. Ini aneh di mana di dalam foto itu seharusnya satu grup semuanya ada di sana, tetapi kenyataannya dari ke-6 orang ini hanya ada Shen Qiao yang terlihat cocok dengan data orang hilang. Lalu siapa kelima orang lainnya? Meng Poju, Li Wenyu, Ti Tianming, Cheng Lingyan, Chao Xin Qiao. Dari foto wajah kelima orang lainnya tidak sama dengan para korban yang diberitakan. Di belakang foto itu tertulis tahun 2012, sedangkan yang mereka selidiki sekarang adalah tahun 2016. Reporter itu merasa ada yang janggal dan mungkin melewatkan sesuatu. Dia pun membuka laptopnya kembali dan memeriksa kembali berita uji nyali di jembatan hantu wanita yang harusnya bermasalah di tahun 2016. Di sana tidak disertakan nama orang yang mengupload berita tersebut, tetapi tertulis diunggah pada tahun 2012. Pada tanggal yang sama tahun 2012, uji nyali juga diadakan di jembatan. Kembali di saat mereka yang sedang berada di ruang rias. Pada saat itu tanggal 28 Februari 2016, di mana Xin Cheo yang merekam dirinya sendiri dengan mengatakan akan mengadakan uka-uka besok malamnya. Di tanggal yang sama tapi di tahun 2012, Xin Cheo mencopot jimat yang tertempel di belakang jembatan, begitu juga 4 tahun setelahnya, yaitu tahun 2016. Adegan seperti itu seperti terulang tetapi dengan kru yang berbeda. Yang sama hanyalah Xin Cheo sendiri. Jadi intinya Xin Cheo selamat pada kejadian di tahun 2012, sedangkan kelima temannya itu tewas dan dia mengulang kembali permainan di tahun 2016. Sewaktu dia meminta Techuan untuk balik dengannya itu, Techuan menolak dan masuk ke kelas. Xin Cheo lalu berkata, "Kalau begitu kau pergi saja ke neraka," dengan ekspresi wajah yang jahat. Nah, disitulah dia mengusulkan permainan terkutuknya. Saat itu dia membisikkan kepada Wenyu jangan melihat ke belakang apapun yang terjadi. Dia mulai mengatur strategi. Sewaktu Sanu yang seperti mental itu adalah ulahnya. Dia menyeretnya ke jembatan, tapi kalau dilihat dari wajahnya yang aneh, Xin Cheo ini entah masih kategori hantu atau manusia. Dia bertanya kepada Techuan kenapa dia memilih Sanu daripada dia. Techuan berkata ini tidak ada hubungannya dengan Sanu. Xin Cheo lalu menjawab kalau begitu kalian semua pantas mati. Tiba-tiba dia berubah lagi sambil menangis dan berkata, "Kau bilang kau akan melindungiku." Setelah itu dia kejang-kejang dan kini tampangnya lebih seperti setan. Sanu yang tergeletak di lantai tiba-tiba terbangun dengan sendirinya lalu mencekik lehernya sendiri. Badannya melayang ke udara dan sebuah tangan tampak memegang pundak Xin Cheo juga membungkam wajah Sanu. Hantu wanita di belakang Xin Cheo itu memperlihatkan wujudnya yang membuat Techuan lari terbirit-birit. Di saat Techuan berhenti, suara minta tolong Sanu, janji-janji yang akan selalu melindungi Sanu, suara hantu yang mengutuknya juga omongan-omongan lainnya mengganggu di telinganya. Dia terus berlari menaiki tangga dan Xin Cheo terus mengejarnya. Techuan memohon untuk tidak membunuhnya. Hantu itu juga sudah menyatu di tubuh Xin Cheo. Ada kalanya dia curhat, ada kalanya dia menggertak. Xin Cheo berkata seharusnya dulu dia tidak melepas jimat mantra yang ada di jembatan itu. Kini dia menyesali semuanya dan walaupun dia ingin mati tetap tidak bisa. Setiap memejamkan mata dia selalu teringat kelima korban sebelumnya. Dia pun mengambil batako dan menyuruh Techuan untuk menghantam kepalanya karena hari ini 5 orang harus mati. Di saat Techuan memegang batako, hantu itu terlihat sedang jongkok di bawah sambil memegang tangannya. "Bang, minta duit bang, belum makan bang." Itu hantu bukan pengemis bodoh.
Te Chuan sangat ketakutan di mana sekarang hantu itu menempel di belakangnya sedangkan Xin Qiao terus menyuruhnya untuk melakukan. Bunuh aku jika kau ingin tetap hidup, dan terjadilah. Kembali ke reporter, dia masih bingung di mana foto grup 2016. Te si kameramen tiba-tiba mengatakan orang-orang untuk reka ulang sudah tiba dan dia akan bersiap di jembatan. Apa benar ada syuting di tengah malam? Tanya reporter. Te menjawab, kau mau terlihat nyata bukan? Kejadiannya tepat 4 tahun yang lalu hari ini. Dalam pencariannya itu ada sebuah artikel memuat kematian tidak dikenal. Seorang mahasiswa ditemukan di bawah jembatan yang dimuat di tanggal 29 Februari 1969 yang artinya selalu ada korban di setiap 4 tahun. Dia lalu teringat pada Te dan menghubungi sambil melihat foto-foto para korban di laptopnya. Ada sesuatu yang mencuri perhatiannya, yaitu foto seorang lelaki yang tergantung di belakang adalah Te yang juga adalah Te Chuan. Dia terlihat kaget tapi laptopnya tiba-tiba mati dan di layar monitor terlihat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Tiba-tiba dari belakang Te mengatakan sulit untuk melanjutkan hidup. Aku sudah banyak menderita untuk bertahan. Jika ingin hidup 5 orang harus mati hari ini, lalu menyerang sang reporter. Hari itu tepatnya 29 Februari 2020. Orang-orang yang siap mereka ulang itu disuruh Te Chuan untuk berjalan di jembatan sambil menghitung anak tangga dan melihat ke belakang setelahnya yang artinya tumbal selanjutnya. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. See you!